Antologi Nostalgia dari majalah Anita Cemerlang adalah seri antologi cerita pendek yang pernah dimuat di majalah Anita Cemerlang yang berjaya pada zamannya. Seri ini menjadi pengobat rindu, kenangan indah bagi para pembaca yang di masa remajanya dibuai dengan cerita-cerita cinta yang tidak pernah lekang oleh waktu. Anita Cemerlang adalah majalah remaja yang jadi pemimpin pasar di antara media-media yang menyasar kaum remaja dan anak muda di era 90-an, mulai terbit di akhir 70-an. Inilah sebuah cerita pendek yang terinspirasi oleh kisah Nika Ardila yang ditulis oleh Ella Tresnawati, salah seorang pemenang berbakat LCCR Anita tahun 1995 yang berjudul Namaku Bukan Aurora. Dan berikut ceritanya. Ruang Katana yang kuisi bagaikan sebuah aula besar, tempat konser orkestra. Itu semata-mata aku menghayal berada di Akropolis. Santorini mengalun gempita, denting piano dari tekanan jemari Yani berpadu dengan gesekan biola yang menyayat. Pagi masih agak basah, walaupun mentari tidak lagi ragu untuk menyingsing dengan sinarnya yang perkasa. Tampaknya embun pun masih betah untuk menempel di dedaunan. Suasana pagi yang begitu aku nikmati. Tak apa, aku pergi sepagi ini. Lagi pula aku tidak bisa menahan kerinduan untuk melewati jalan-jalan ini yang setahun sudah tidak aku susuri. Saat berjalan-jalan di kawasan Queensland, aku malah membayangkan berjalan di kotaku sendiri. Dulu, semasa SMA, sepanjang waktu aku bersama Mela, Astrid, dan Raras selalu menghabiskan waktu di Jalan Taman Sari ini. Suasananya begitu adem dan tenang, banyak pohon-pohon besar yang meneduhi siapa saja yang berada di bawahnya. Tanpa terasa aku sudah berada di Jalan Riau. Di sini mau tidak mau aku harus menggerutu kesal. Jalanan sungguh macet, manusia dan kendaraan sama-sama berseliweran. Tapi tidak ada gunanya ngomel sendirian, tak akan ada yang bakalan mau mendengar. Kuhalau rasa bosan dengan memutar-mutar frekuensi FM. Oz Station tertangkap. Terdengar desaan serak Bryan Adams lewat lagu You Really Love a Woman. Sambil tetap masih memegang kemudi, aku melongokkan kepala lewat jendela mobilku. Refleksi mataku tertumpuk pada seonggok mobil Civic Genio. Keadaan sedan mewah itu lumayan rusak parah. Pintu sebelah kanannya penyok dengan kap yang ringsek. Sebuah pilar rumah penduduk ambruk, mungkin sedan naas tersebut telah menubruk pilar itu. Penumpangnya tidak lagi berada di dalamnya. Namun orang-orang yang jumlahnya puluhan itu tetap saja berkerumunan di sana. Mereka mengelilinginya, seolah-olah itu adalah benda langka. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mengelus-elusnya. Sejumlah karangan bunga terpajang di kap mobil itu. Semakin lama semakin bertambah banyak, seiring dengan bertambahnya orang yang datang. Otakku semakin lama semakin berpikir. Coba saja pikir, saat ini frekuensi kecelakaan tidak terhitung lagi jumlahnya. Tidak sedikit pula sedan mewah yang rusak karenanya. Namun seumur-umur kepala ini berada di atas badanku, rasanya belum pernah kulihat begitu banyak orang yang tumplek mengelilinginya. Kuinjak pedal gas setelah sebuah Panther yang berada di depanku melaju. Namun kali ini aku tidak berhasrat lagi untuk melanjutkan perjalanan.
Yang kulakukan adalah memarkirkan kendaraan di tempat yang kosong, tidak jauh dari onggokan Genio naas tersebut. Pikirku, siapa tahu aku mengenal orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Kukenakan sunglasses lalu turun dari mobil dan menguncinya. Saat mendekati Genio tersebut, kembali terjadi sebuah keanehan. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun semuanya melakukan hal yang sama, memandangiku dengan tatapan mata yang sangat asing. Ada apa? Apakah mereka mengira aku seorang makhluk dari planet Mars? Mereka saling berbisik-bisik satu sama lain. Setelah berhasil menghalau keheranan, aku mencoba merubah suasana kaku itu. Maaf, siapa yang mengalami kecelakaan ini? Tanyaku pada seorang lelaki setengah baya. Tidak ada seorang pun yang menjawab, tidak juga lelaki yang barusan aku tanya. Mereka malah lebih tersentak lagi tatkala mendengar suaraku. Lihatlah, Aurora tidak meninggal. Orang yang meninggal dalam Civic itu bukanlah Aurora, seru seseorang memecah kesunyian. Aurora masih berada di antara kita. Seorang gadis bertanya dengan nada tidak percaya. Mereka membohongi kita. Siapa bilang Aurora meninggal? Sejenak aku mematung, tidak bisa menyimpulkan apa yang telah mereka katakan. Mengapa mereka menuding aku? Siapa yang mereka maksud dengan Aurora? Belum lagi aku selesai bertanya-tanya, seseorang mendekatiku. Lalu dia menatapku lama sekali. Sejak semula kami tidak percaya kalau kamu mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia. Kamu ternyata masih berada di sini, ujarnya dengan muka yang berseri-seri. Siapa yang meninggal? Aku balas bertanya. Yang lain bilang kamu, Aurora. Seorang gadis menjawab mantap. Aku tertegun, jiwaku seakan melayang-layang tak karuan. Barulah aku mengerti sekarang. Rupanya Aurora yang mereka maksud itu adalah seorang penyanyi dan artis yang terkenal. Pada mulanya dia hadir sebagai seorang penyanyi, namun tak lama kemudian dunia model, film, sinetron, sampai bintang iklan dirajainya. Jelasnya dia seorang entertainer yang ulung dan penuh bakat, padahal usianya masih belia, 5 bulan lebih tua dariku. Perihal orang-orang itu mengatakan bahwa Aurora masih hidup dan tidak mengalami kecelakaan, itu karena secara fisik aku mempunyai kesamaan dengan Aurora. Bagai pinang dibelah dua, kata orang-orang di sekitarku. Rambut, tinggi dan bentuk badan, alis, hidung semuanya sama denganku. Mataku lebih bulat dan berekspresif tajam, sedangkan milik Aurora terkesan sayu dan teduh. Barangkali itulah sebabnya orang menganggap bahwa akulah Aurora, sementara yang berada di dalam Civic itu hanyalah seorang yang mirip dengan Aurora. Itulah sebuah cerita pendek yang terinspirasi dari kisah almarhumah Nike Ardila yang ditulis oleh Ella Tresnawati. Cerita ini hanya sebuah karya yang ditujukan untuk mengenang sosok almarhumah Nike Ardila. Semoga cerita ini selalu bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Nantikan cerita selanjutnya di part yang kedua. Salam hangat selalu dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali.